Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revanelli. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin membahas tentang artikel kami yang berjudul tentang tanggung jawab pelaku usaha dan implikasi terhadap konsumen. Nah, jadi di sini kami menggunakan studi kasus tentang produknya Cherry Slim. Nah, di topik ini kami angkat karena sekarang kan perkembangan kesehatan dan kecantikan di Indonesia itu kan begitu pesat ya, begitu besar. Nah, karena begitu besar, tentu menimbulkan banyak masalah hukum, terutama soal perlindungan konsumen. Nah, kasus yang kita bahas ini berasal dari putusan Pengadilan Negeri Klaten, tepatnya pada nomor 105 PDTG 2022 Pengadilan Negeri KLN antara CV Albiruni Sukses dengan produsennya sebagai produk Cherry Slim dan melawan Nonik Ayu Widya Putri sebagai distributornya. Singkatnya seperti ini, pihak tergugat yaitu distributor melakukan tindakan refilling dan repacking terhadap produknya tanpa izin dan dari produsennya. Produk yang dijual pun akhirnya tidak sesuai dan tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar BPOM. Akibatnya, tindakan ini bukan cuma melanggar perjanjian bisnis, tapi juga merugikan konsumen karena produk ini tidak ada, jadi tidak aman. Dari kasus ini, kami melihat dari dua sisi yang menarik. Pertama, bagaimana pelaku usaha bisa dianggap wan prestasi atau ingkar janji, dan yang kedua, bagaimana tindakan itu berdampak langsung terhadap hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan dan keselamatan produk. Untuk metode yang kami pakai, kami menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, dari hasil analisis kami ditemukan bahwa tergugat terbukti melakukan malah prestasi. Jadi dalam perjanjian, tergugat seharusnya memesan produk secara rutin, membayar pesanan tepat waktu, dan tidak boleh mengubah atau mengemas ulang produk tanpa izin. Tapi yang terjadi, tergugat justru melanggar semua kewajiban itu. Tindakan repacking dan refilling yang dilakukan jelas menyalahi isi perjanjian dan menimbulkan kerugian besar bagi penggugat, baik secara material maupun non-material, termasuk reputasi brand yang rusak dan hilangnya kepercayaan konsumen. Karena itu, pengadilan menyatakan tergugat terbukti berprestasi dan wajib membayar ganti rugi sebesar 352 juta serta menghentikan penjualan produk palsu tersebut. Nah, bagian berikutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Raka Ramadana dengan NIM 13 12 300 111. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan adanya 4 unsur perbuatan melawan hukum dari repacking produk Cherry Slim. Yang pertama, adanya perbuatan yaitu refilling dan rebandering produk tanpa izin. Yang kedua, melawan hukum yaitu bertentangan dengan UU-PK, KUH Perdata, dan regulasi BPOM. Yang ketiga, adanya kerugian yaitu konsumen dirugikan secara kesehatan dan ekonomi. Penggugat dirugikan secara reputasi dan hak reproduksi. Yang keempat, adanya kausalitas yaitu terdapat hubungan langsung antara tindakan tergugat dan kerugian yang timbul. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dalam bentuk repacking dan refilling produk tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian kontraktual, tetapi juga berdampak terhadap keamanan dan keselamatan konsumen. Putusan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keaslian dan legalitas produk agar tidak merugikan konsumen dan maupun mitra bisnis. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan beretika di Indonesia.